Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah wa hafizakumullah. Al-Hasan Al-Basri berkata, mas kawin atau sri kawin dari bidadari yaitu menyapu, membersihkan masjid dan memakmurkannya. Anas bin Malik berkata, man asraja fil masjid sirajan lam tazalil malaikatu wa hamalatul arsh yastaghfiruna lahu ma dama zalika fil masjid. Siapa yang menyalakan satu lampu di masjid, maka selalu para malaikat dan halamatul arsh membacakan istighfar, memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang tersebut selama lampu itu menyala di masjid tersebut. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, masjid-masjid itu sebagai Baitullah di bumi, sedang orang yang sembahyang di masjid itu sama dengan tamu Allah, dan kewajiban yang ditamui menghormat dan memuliakan tamunya. Abu Lats As-Samarqandi radhiyallahu anhu berkata, kehormatan masjid itu ada 15. Yang pertama, memberi salam ketika masuk jika orang-orang sedang duduk, tetapi jika tidak ada orang atau mereka sedang sembahyang, maka memberi salam kepada dirinya sendiri dan hamba-hamba Allah yang salihin. Assalamu alayna min rabbina wa ala ibadi Allah as-salihin wa ala ibadillahi as-salihin. Assalamu alayna min rabbina wa ala ibadillahi as-salihin. Yang kedua, sembahyang 2 rakaat karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiap-tiap sesuatu ada aturannya dan ada aturan masuk masjid ialah sembahyang 2 rakaat. Ketiga, tidak jual beli di dalam masjid kecuali harta kekayaan yang dilelang di dalam masjid, itulah yang diperbolehkan menurut pendapat para ulama. Yang keempat, tidak menghunus pedang di dalam masjid, artinya tidak boleh ada pertengkaran, perselisihan, peperangan di dalam masjid. Yang kelima, tidak mencari barangnya yang hilang di dalam masjid. Yang keenam, tidak bersuara keras di dalam masjid kecuali dalam berzikir jika tidak mengganggu orang lain. Ketujuh, tidak membicarakan sesuatu dunia di dalam masjid. Sesuatu urusan dunia tidak boleh sama sekali di dalam masjid, karena kita harus dan wajib memuliakan yang namanya masjid. Kedelapan, tidak melangkahi leher orang, artinya bila orang sedang duduk-duduk kemudian kita lompati orang tersebut, maka itu adalah suatu pengkhianatan kepada orang tersebut. Yang kesembilan, tidak bertengkar dengan orang lain di dalam tempat atau masjid tersebut. Yang kesepuluh, jangan mendesak atau mempersempit pada orang dalam saf, artinya jangan terlalu berdesak-desakan sehingga di saat kita melakukan sholat itu tidak nyaman dan alias terganggu orang-orang yang sholat akibat sangat berdesakan atau mempersempit jarak orang-orang yang sedang melakukan sholat berjamaah. Ke-11, jangan berjalan di muka orang yang sedang sembahyang kecuali ada batasan-batasan yang telah diletakkan di depan orang yang sedang sholat tersebut. Yang ke-12, tidak boleh berludah di dalam masjid. Ke-11 dan ke-13, jangan membunyikan jari-jarinya. Ke-14, membersihkannya dari najis dan anak-anak kecil dan orang gila
dan menegakkan hukum had. Dan yang ke-15 yaitu memperbanyak zikir kepada Allah dan tidak melalaikan zikir atau untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena masjid itu adalah merupakan tempat beribadah, maka kita di dalam masjid itu kita yang melakukan apa yang kita lakukan di dalam masjid itu hanyalah beribadah dan beribadah mengingat Allah Subhanahu wa taala, zikir solat, bukan untuk bersenda gurau, bukan untuk bermain-main dan lain-lain sebagainya yang merusak kehormatan masjid tersebut. Benteng pertahanan seorang mukmin itu ada 3 macam. Yang pertama masjid, kedua zikir, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga yaitu selalu membaca Al-Quranul Karim. Seorang mukmin yang melakukan salah satu dari 3 macam itu berarti telah terlindung dari bisikan gangguan syaitanir rajim. Al-Hasan radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya'ti ala ummati zamanun yakunu hadithuhum fi masajidihim di amri dunyahum laisa lillahi fihim hayatun fala tujalisuhum." Akan tiba pada umatku suatu masa di mana pembicaraan mereka di masjid-masjid itu mengenai urusan dunia. Maka kita lihat sekarang atau masa-masa sekarang ini banyak sekali orang yang duduk-duduk di dalam masjid, kemudian bersenda gurau, membicarakan hal-hal yang lagu-lagu, membicarakan hal dunia. Ada saja mereka itu yang berbisik-bisik tentang hal dunia. Maka sesungguhnya apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah terjadi di dalam sebagian masjid. Maka hindarilah itu untuk melakukan hal-hal yang lagu di dalam masjid, karena masjid itu adalah merupakan tempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu tidak dianggap oleh Allah, karena itu engkau jangan duduk bersama mereka. Az-Zuhri dari Abu Hurairah radhiyallahu anhum berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ghuraba'u fid dunya arba'ah. Qur'anun fi jawfi zalim, wa masjidun fi nadi qaumin la yusalluna fihi, wa mushafun fihi baitin la yuqra'u fihi, wa rajulun salihun ma'a qaumi su'." Orang asing di dunia ini ada 4 macam. Quran di dalam dada orang zalim, dan masjid di daerah orang-orang yang tidak sembahyang di dalamnya. Mushaf Al-Quran di rumah orang yang tidak membaca. Dan orang soleh di tengah-tengah orang yang busuk akhlaknya. Inilah yang sangat harus dihindari 4 macam tersebut, karena ini adalah merupakan suatu yang sangat dihindari bagi kita umat Islam. Maka kalau ada masjid, ramaikanlah masjid bagi orang-orang atau jamaah kita yang masih sehat, segar, bugar, tidak terganggu kondisinya. Maka beramai-ramai datang ke masjid, ramai-ramailah datang ke masjid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masjid-masjid itu akan dihadapkan pada hari kiamat berbentuk onta yang putih, kakinya dari ambar, lehernya dari za'faron, kepalanya dari misik kasturi yang semerbak, dahinya dari zabarjad, dan yang hijau, dituntun oleh para muazzin dan didorong oleh imam-imam, lalu berjalan di lapangan pada hari kiamat bagaikan kilat yang menyambar, sehingga orang-orang berkata, itulah para malaikat-malaikat
al-muqarrabin dan nabi-nabi utusan Allah. Lalu diberitahu, hai ahli kiamat, mereka bukan malaikat muqarrabin dan bukan dari nabi utusan Allah. Mereka adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjaga sembahyang 5 waktu berjamaah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya'ti 'alan nasi zamanun la yabqa minal islam illa ismuhu wa la minal qur'ani illa rasmuhu ya'muruna masajidahum wa hiya hazabun min dzikrillahi ta'ala syarru ahli dzalika zaman ulama'uhum minhum takhrujul fitanu wa ilaihim ta'udu. Akan datang suatu masa tidak tinggal dari umat Islam kecuali namanya, tidak tinggal dari Islam itu. Artinya Islam itu hanya namanya yang akan ada pada hati manusia. Tidak ada yang melaksanakan ajaran Islam, hanya yang diketahui oleh umat pada masa itu namanya ada nama agama Islam. Dan dari Al-Quran kecuali tulisannya, artinya tidak ada umat pada masa itu yang akan membaca Al-Quran. Mereka membangun masjid-masjid padahal masjid itu kosong dari zikrullah. Banyak masjid-masjid yang dibangun megah-megah, namun tidak ada yang masuk ke dalam masjid itu untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Yang sangat bahaya waktu itu adalah para ulama-ulamanya. Dari mereka timbul segala fitnah dan kepada mereka juga kembalinya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Semoga kita menjadi umatan yang selalu mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu dalam jalan Shiratal Mustaqim, mati dalam husnul khatimah, masuk surga bi ghairi hisab, selalu dalam ridha dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala fid dunya wal akhirah, mati dalam husnul khatimah, selamat dari segala macam mara bahaya dunia dan akhirah. Amin amin amin. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.